Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mabahis fil aqidah dengan sub pembahasan tentang banyak kelompok yang pakai baju kepalsuan, dengan fokus pembahasan tentang banyak orang-orang yang penyusup pada Islam ini justru menjelekkan nama baik Islam dan menggunakan metode-metode dalam menyebarkan Islam bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa ada kelompok-kelompok yang pura-pura masuk Islam dan kelompok-kelompok yang menyusup pada Islam yang mengklaim dirinya adalah orang yang
kuna ila tasihi mafahimil Islam. Apa? Orang yang pura-pura dan penyusup-penyusup ini sudah melakukan cara-cara mulai mereka mengoreksi paham-paham paham Islam yang berkembang di masyarakat. Jadi kelompok-kelompok al-adiyah dan mutataffilun, kelompok-kelompok orang-orang munafik dan penyusup-penyusup pada Islam ini, mereka mulai memasukin pada area-area di mana mereka itu mengatasnamakan diri, mengoreksi pemahaman masyarakat yang berkembang di masyarakat. Bagaimana caranya mengoreksi mereka? Mimbabil uquqi. Mereka dengan cara-cara yang menyakitkan. Mereka sedikit-sedikit orang lain dibilang bid'ah. Sedikit-sedikit orang lain dibilang itu kafir. Sedikit-sedikit orang lain itu dianggap itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi mereka itu mengatasnamakan dirinya kelompok-kelompok yang memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka mulai mengoreksi pemahaman yang sudah berkembang di masyarakat, tapi dengan cara-cara mereka itu yang menyakitkan. Wa yaslukuna fi tamassuk bi asari salafi sabilal juhudi. Dan mereka itu berjalan, mereka mengatasnamakan diri itu melaksanakan asarus salaf, peninggalan selamat, tapi dengan cara mereka mengingkari apa-apa yang terjadi di masyarakat. Bahkan juga mengingkari apa yang dikerjakan ulama-ulama salaf itu sendiri.
tafsir secara utuh, itu dihina oleh mereka, dianggap tidak mengerti Al-Quran, dianggap nggak mengerti tafsir. Padahal dirinya itu masih baru belajar Islam, masih belajar Quran dari terjemahan, sudah merasa lebih hebat daripada mufassir. Yang mereka percaya hanya satu, hanya Ibnu Katsir. Yang lain nggak dipercaya dengan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Ibnu Katsir aja masih tidak diterima semua. Itulah. Itu mereka su'ul azab, cara penyampaian su'ul azab, sikapnya su'ul azab, redaksi kata-katanya su'ul azab. Ini kelompok-kelompok yang al-ad'iya lil mutataffilun, yakni orang-orang munafik dan orang-orang penyusup pada Islam itu. Wakilatil dzauqi, dan mereka itu tidak sensitif. Kata dzauqi ini tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Pokoknya yang diinginkan ya diomongkan saja. Tidak mikir orang tersinggung, orang sakit hati, tidak peduli. Ini yang terjadi kelompok-kelompok ad'iyah itu. Berikutnya apa katanya di sini? Inna minal ad'iya'i ulaika alladhina yansabuna anfusahum ila tasawufi wa huwa abdun nasi an haqiqatihi wa jauharihi. Sebagian dari kelompok-kelompok yang ad'iyah, kelompok-kelompok yang pura-pura memperjuangkan kebenaran, dan orang yang menyusup atas nama menegakkan kebenaran itu, mereka mengaku dirinya itu ada orang-orang yang ahli tasawuf. Mereka mengaku dirinya itu adalah golongan orang-orang yang ahli tasawuf. Tapi sebenarnya mereka hakikatnya jauh dari sikap-sikap tasawuf. Karena tasawuf itu mengajarkan kepada orang itu adalah kejujuran. Mengajarkan kepada orang itu bagaimana dia bersikap sopan santun. Bagaimana orang mengajarkan kalau bicara-bicara yang penuh, mengajak penuh dengan hikmah. Dan dalam pembicaranya itu selalu lembut. Dan nasihat-nasihatnya nasihatan yang baik. Dan mereka kalau harus dialog dengan dialog yang lebih baik. Itu. Dan hatinya itu penuh dengan kecintaan kepada orang lain. Nah, maka di sini mereka mengatasnamakan diri orang ahli tasawuf, padahal mereka jauh dari tasawuf dan mereka juga jauh dari hakikat tasawuf itu sendiri. Apa yang terjadi? Wasyawwahu suratahu wa dannasu karamatahu wa absadu siratahu. Lalu mereka mendistorsi, mereka merusak nama baik tasawuf itu sendiri. Mereka mengotori kehormatan tasawuf itu.
Tasawufah, pada tasawuf nadhariyat itu analisis pandangan-pandangan al-falsafiyatah yang bangsa filsafat, au afkar atau beberapa macam-macam pikiran ajnamiyatan yang di luar Islam, au aqaid atau beberapa aqaid syirkiyatan yang bangsa syirik, hululiyatan berupa paham hululiyah, au ittihadiyah atau paham wahdatul wujud. Apa katanya Syekh Muhammad? Innana la nu'arrifu tasawufa khurafatin wa abatilah wa dajjalan wa sya'wadah. Kami tidak mengakui tasawuf itu ya tasawuf yang mengandung khurafat, kebatilan atau perilaku seperti dajjal atau sihir. Juga apa katanya? Innana la nu'arrifu tasawufa nadhariyatin falsafiyati. Saya juga tidak mengakui tasawuf yang sifatnya sekedar analisa-analisa, dialog-dialog, pemikiran-pemikiran tentang seperti pemikiran filsafat, atau afkar ajnabiyata, atau pemikiran-pemikiran yang datangnya luar Islam dari agama-agama lain atau daripada kepercayaan-kepercayaan lain, atau aqaid syirkiyatan, atau sifatnya akidah-akidah yang mengandung kesyirikan. Contohnya apa? Hululiyatan. Ya ini hululiyah. Apa hululiyah itu? Adalah sebuah aliran tasawuf yang menyatakan bahwa Allah itu merasuk pada manusia. Yang disebut namanya itu paham hululiyah. Atau ittihadiyah yang diberikan namanya wahdatul wujud, di mana bahwa Allah itu menyatu dengan manusia. Ini kan mengandung kesyirikan.